Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Reski Febi Kartika Putri dengan NIM 240101010 182 dari program studi Sistem Informasi kelas SI 401. Nah, pada video UAS ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penerapan bisnis intelijen berbasis artificial intelligence pada proses medical check-up atau MCU di klinik QI Medical Service di tempat saya bekerja. Uh, saya mengambil studi kasus dari proyek tempat saya bekerja. Nah, pembahasan ini merupakan pengembangan dari proyek yang saya kerjakan pada UTS sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari rancangan ini. Jadi QI Medical Service ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang layanan kesehatan, khususnya di medical check-up atau perusahaan apa? Sorry, khususnya di medical check-up perusahaan maupun individu. Nah, dalam kegiatan medical check-up, terdapat berbagai data yang dihasilkan seperti data peserta, jadwal pemeriksaan, hasil medical check-up, status kesehatan, laporan pemeriksaan, sampai dengan invoice dan pembayaran. Dengan demikian, banyaknya peserta pada proyek MCU, data yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi, oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan data yang dapat memberikan informasi secara cepat dan mudah untuk dipahami. Nah, pada UTS yang sebelumnya, saya merancang penerapan bisnis intelijen untuk membantu proses monitoring atau pengambilan suatu keputusan. Nah, kemudian pada UAS ini, rancangan tersebut akan saya kembangkan dengan menambahkan artificial intelligence sebagai metode analitik untuk membantu menemukan pola dan menghasilkan prediksi berdasarkan data yang tersedia. Tuh. Nah, sedikit saya akan menjelaskan mengenai analisis proses medical check-up yang menjadi studi kasus saya terkait pembahasan ini. Jadi, saya mengambil studi kasus dalam penelitian atau rancangan saya. Nah, klinik QI Medical Service ini merupakan penyedia layanan kesehatan profesional yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat maupun perusahaan. Jadi, beberapa layanan yang tersedia di antara lain medical check-up, kemudian cek laboratorium, radiologi, audiometri, EKG, dental examination, vaksin, maupun vitamin dan rawat jalan. Tuh, namun dalam proyek ini saya tidak akan membahas seluruh layanan tersebut, tetapi fokus saya adalah pada proses medical check-up atau MCU. Sehingga nantinya data yang dihasilkan dari proses medical check-up tersebut kemudian menjadi sumber data yang akan digunakan dalam rancangan bisnis intelijen dan pengembangan analitik berbasis artificial intelligence atau AI. Nah, slide berikutnya terdapat diagram analisis proses bisnis medical check-up. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai analisis proses medical check-up yang menjadi studi kasus saya. Nah, proses dimulai dari customer atau perusahaan yang melakukan pendaftaran medical check-up. Setelah itu dilakukan penjadwalan peserta. Kemudian peserta mengikuti proses pemeriksaan MCU berdasarkan paket medical check-up ataupun item-item pemeriksaannya. Lalu data dari pemeriksaan tersebut selanjutnya akan diolah dan dilakukan verifikasi atau review oleh dokter.
Nah, setelah hasil pemeriksaan selesai dan divalidasi, hasil medical check-up atau certificate of fitness dapat didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan seperti perusahaan ataupun individual. Nah, selain proses pemeriksaan, terdapat juga layanan customer seperti permintaan informasi, perubahan jadwal, maupun kebutuhan terkait hasil medical check-up. Jadi dari seluruh proses tersebut dihasilkan berbagai data yang nantinya menjadi sumber untuk penerapan bisnis intelijen. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan sistem informasi dan integrasi data. Nah, data berasal dari beberapa proses seperti customer atau CRM, proses MCU dan medical record, serta proses finance dan payment. Nah, dari data dari masing-masing proses tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam satu sumber data. Dalam rancangan ini, data yang sudah terintegrasi disimpan dalam data warehouse. Nah, lalu data warehouse kemudian menjadi sumber bagi bisnis intelijen untuk melakukan monitoring dan analisis. Nah, Nah, pada pengembangan UAS, saya menambahkan artificial intelligence atau AI sebagai metode analitik. Nah, dari hasil analisis tersebut, kemudian akan ditampilkan melalui dashboard sehingga informasi dapat digunakan oleh manajemen untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data yang dihasilkan dari proses MCU. Seperti yang tertampil dalam slide ini, data yang digunakan tidak hanya berasal dari pemeriksaan medis, tetapi juga berasal dari customer, scheduling, atensi, distribusi laporan, finance, dan customer service. Nah, contohnya seperti yang terlihat, data peserta, jadwal MCU, kehadiran peserta, hasil pemeriksaan, kemudian status fit to the work, invoice, pembayaran, serta data layanan customer. Nah, data-data tersebut kemudian dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contohnya, data peserta dapat diolah menjadi data peserta dapat diolah menjadi jumlah peserta per bulannya. Nah, dari informasi tersebut, kemudian dapat ditemukan pola atau insight yang dapat membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Tuh. Jadi pada tahap selanjutnya rancangan saya akan menambahkan AI untuk membantu proses analitik dan menghasilkan insight yang lebih prediktif. Tuh. Nah, berikut rancangan bisnis intelijen berbasis AI. Jadi data yang digunakan berasal dari proses operasional MCU seperti data customer, scheduling, medical record, distribusi laporan, finance, dan customer service. Nah, data tersebut kemudian diintegrasikan dan disimpan dalam data warehouse. Jadi, data warehouse itu menjadi sumber untuk bisnis intelijen dalam melakukan monitoring dan analisis. Nah, kemudian pada rancangan UAS ini saya menambahkan AI atau Artificial Intelligence sebagai metode analitik. Nah, AI ini yang diusulkan digunakan untuk membantu melakukan prediksi pengelompokan data atau clustering dan menemukan pola dari data tersebut. Jadi hasil analitik tersebut kemudian ditampilkan dalam suatu dashboard sebagai AI Insight sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Tuh. Nah, selanjutnya penerapan AI pada proses transaksi dengan customer. Jadi pada slide ini data yang digunakan dapat berupa jumlah peserta, kemudian riwayat project, jadwal MCU, dan jenis layanan yang digunakan. Nah, data tersebut dianalisis menggunakan business intelligence dan kemudian dapat digunakan sebagai input untuk predictive analytic. Tuh.
Tujuannya adalah membantu memberikan estimasi jumlah peserta atau kebutuhan layanan pada periode berikutnya berdasarkan pola maupun data histori. Dengan adanya informasi tersebut, manajemen dapat melakukan persiapan kapasitas layanan dengan lebih baik. Jadi AI ini pada bagian ini berfungsi sebagai alat bantu prediksi, bukan menggantikan suatu keputusan dari pihak manajemen. Tuh. Nah, kemudian bagian B, penerapan AI pada proses layanan medical check-up. Oke. Pada proses layanan medical check-up, data yang dihasilkan berasal dari kegiatan pemeriksaan peserta, medical record, hasil pemeriksaan, dan status medical check-up. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap beban layanan dan pada pola hasil pemeriksaan. Jadi dalam rancangan ini, AI digunakan untuk membantu memprediksi beban layanan berdasarkan data histori. Sebagai contoh, apabila terdapat pola peningkatan jumlah peserta pada periode tertentu, informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi manajemen untuk mempersiapkan tenaga medis dan fasilitas atau biasanya untuk peningkatan SDM lah. Nah, untuk data medis, AI dalam rancangan ini hanya berfungsi sebagai alat bantu analitik. Jadi, keputusan medis tetap berada pada tenaga kesehatan atau dokter yang berwenang. Gitu. Oke, yang ketiga yaitu nah, yang ketiga penerapan AI pada proses distribusi hasil medical check-up. Nah, setelah hasil pemeriksaan selesai dan divalidasi, laporan MCU akan masuk di proses distribusi. Nah, kemudian data seperti status laporan dan waktu penyelesaian dapat digunakan untuk melakukan analisis. Jadi pada rancangan ini, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan memberikan prediksi terhadap laporan yang berpotensi mengalami keterlambatan. Di informasi tersebut kemudian ditampilkan dalam suatu dashboard sehingga petugas dapat melakukan follow up lebih awal. Tuh. Jadi dengan demikian, AI berfungsi sebagai sistem pendukung untuk membantu monitoring proses distribusi. Nah, yang terakhir bagian D penerapan AI pada layanan konsumen. Nah, dalam proses layanan konsumen terdapat berbagai jenis permintaan seperti informasi jadwal, reschedule, perubahan data peserta, permintaan hasil medical check-up, klarifikasi hasil, dan follow-up invoice. Kemudian data tersebut uh, dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode clustering. Jadi metode yang saya usulkan adalah K-means clustering, yaitu metode untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik gitu. Dengan metode tersebut, permintaan customer dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kebutuhannya. Kemudian, hasil pengelompokan dapat ditampilkan dalam dashboard sehingga manajemen dapat mengetahui jenis permintaan yang sering muncul dan menentukan prioritas perbaikan layanan. Nah, pada rancangan ini hasil clustering itu digunakan sebagai informasi pendukung, sedangkan keputusan pelayanan tetap dilakukan oleh petugas ataupun manajemen. Jadi, AI ini digunakan sebagai hanya metode analitik untuk membantu prediksi dan menemukan pola dan mengelompokkan data, sehingga penerapannya saya rancang pada transaksi customer, proses layanan MCU, distribusi laporan, dan layanan konsumen. Oke. Nah, terlihat pada slide ini yaitu rancangan dashboard Business Intelligence plus AI, di mana dashboard ini merupakan rancangan konseptual untuk menggambarkan bagaimana data dari proses medical check-up dapat divisualisasikan. Nah, pada bagian atas terdapat KPI utama yaitu total peserta, total MCU yang selesai, kemudian status fit to work, dan jumlah laporan MCU yang didistribusikan.
Kemudian pada bagian tengah terdapat grafik jumlah peserta MCU berdasarkan periode, status hasil MCU, dan distribusi laporan. Yang menjadi bagian utama dari rancangan ini adalah AI Insight yang berada di bagian bawah. Nah, AI Insight ini terdiri dari 4 informasi, yaitu prediksi jumlah peserta, prediksi beban layanan, potensi keterlambatan laporan, dan pola permintaan customer. Jadi dashboard ini tidak hanya digunakan untuk melihat kondisi yang sudah terjadi, tetapi juga dirancang untuk membantu memberikan prediksi dan menemukan pola yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa angka yang terdapat pada dashboard ini di bahan presentasi saya itu merupakan hanya data stimulasi untuk menggambarkan konsep rancangan, bukan data internal yang saat ini berjalan aktual di QI, Clinic Medical Service. Oke. Nah, nextnya rancangan dashboard tersebut terdapat beberapa keunggulan. Jadi yang pertama, informasi dari berbagai proses dapat dipantau secara terpusat. Kemudian yang kedua, data yang kompleks dapat disajikan dalam bentuk visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga, proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan jika data harus diperiksa secara manual. Kemudian yang keempat, dengan adanya AI, dashboard dapat memberikan prediksi dan membantu menemukan pola dari data. Dan kelima, AI ini dapat membantu memberikan early warning terhadap kondisi yang perlu diperhatikan. Dan yang paling terakhir, informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih berbasis data. Tuh. Oke. Selanjutnya saya menggunakan satu paper sebagai referensi untuk mendukung rancangan bisnis intelijen dan artificial intelligence yang saya usulkan. Paper yang saya gunakan berjudul MX Learning Framework for Interpretable Prediction in Patient, sorry, uh, Patient Pathways yang ditulis oleh Seeker dan rekan-rekannya yang diterbitkan pada tahun 2024 di jurnal Healthcare Management Science. Jadi paper ini membahas mengenai penerapan Mike Learning untuk melakukan prediksi pada alur pasien dan hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk dashboard. Nah, konsep tersebut sangat relevan dengan rancangan yang saya buat karena pada dashboard Clinic UI Medical Service saya juga mengusulkan penggunaan AI untuk melakukan prediksi jumlah peserta, prediksi beban layanan, mendeteksi potensi keterlambatan laporan, dan melihat pola permintaan customer. Jadi paper ini salah satu dasar bahwa integrasi machine learning dengan visualisasi dashboard dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Oke, sebagai kesimpulan dari saya, rancangan bisnis intelijen pada proses medical check-up ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai proses menjadi suatu informasi yang lebih mudah untuk dipantau. Kemudian, metode AI digunakan untuk memberikan kemampuan analitik seperti prediksi jumlah peserta, prediksi beban layanan, analisis pola permintaan, dan early warning terhadap keterlambatan laporan. Sehingga seluruh informasi tersebut kemudian ditampilkan dalam dashboard dan dapat dipantau manajemen memperoleh informasi secara lebih cepat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penyusunan kata yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih. Mohon maaf karena saya sedikit agak serak karena habis sakit flu batuk. Jadi mungkin suaranya agak sedikit berat gitu. Oke, terima kasih. Sekian. Selamat siang.